ajaran Syekh Siti Jenar bahwa ilmu spiritual harus diajarkan kepada semua orang, karena justru dengan membuka tabir itulah orang akan mengetahui hakikat kehidupan dan rahasia hidupnya. Menurut Syekh Siti Jenar, keberadaan zat hanya ada beserta kemantapan hati dalam merengkuh Tuhan. Dalam diri tidak ada apa-apa kecuali menjadikan manunggal sebagai niat dan yang mewarnai segala hal yang berhubungan dengan asma, sifat, dan af'al pribadi. Syekh Siti Jenar mengungkapkan bahwa kemanunggalan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan perangkat syariat dan tarekat, apalagi sekedar syariat lahiriah. Kemanunggalan akan berhasil seiring dengan tekad hati dan keseluruhan pribadi dalam merengkuh Allah, sebagaimana roh Allah pada awalnya ditiupkan atas setiap pribadi manusia. Jika Anda menanyakan di mana rumah Allah, jawabnya tidak sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh. Tetapi hanya orang yang terpilih yang bisa melihatnya, yaitu orang yang suci. Pandangan Syekh Siti Jenar, adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian juga dengan keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan, tidak ikut merasakan sakit ataupun lelah, suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan manusia dalam menentukan jalan hidup. Manusia merdeka adalah manusia yang terbebas dari belenggu kultural maupun belenggu struktural. Dalam hidup ini tidak boleh ada sikap saling menguasai antar manusia, bahkan antar manusia dengan Tuhan pun. Hakikatnya tidak ada yang menguasai dan yang dikuasai jika kita mempelajari intisari ajaran manunggalnya Syekh Siti Jenar. Karena dalam diri manusia ada roh Allah menjamin adanya kekuasaan atas pribadinya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kepada murid-muridnya, Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu makrifat secara bertahap yang harus dikuasai oleh seseorang jika ingin menjadi manusia sempurna, al-insan al-kamil, serta bagi yang ingin menempuh laku manunggal dengan Tuhan. Pertama-tama, Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang asal-usul manusia, ngelmu sangkan paran. Langkah berikutnya, Syekh Siti Jenar mengajarkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya apa yang disebut sebagai pintu kehidupan. Langkah ketiga, Syekh Siti Jenar menunjukkan tempat manusia nanti ketika sudah hidup kekal abadi. Tahap keempat, Syekh Siti Jenar menunjukkan tempat alam kematian, yaitu yang sedang dialami dan dijalani manusia sekarang ini di dunia ini, serta berbagai kiat cara menghadapinya. Langkah terakhir, Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang adanya Tuhan yang maha luhur, yang menjadikan bumi dan angkasa sebagai pelabuhan akhir bagi kemanunggalan dan keabadian.